Nah, oke. Nah, pada sesi kita sore hari ini di pembahasan mengenai data science, kita akan coba membahasnya dari sudut pandang yang agak berlainan, yang biasanya kalau pembahasan itu nanti membahas mengenai katakanlah definisi, kemudian nanti proses. Nah, ini saya akan sedikit mengajak rekan-rekan sekalian untuk berpikir lebih dari itu. Pada tema pada kali ini adalah bagaimana kita think as data scientist. Jadi bagaimana kita ketika belajar dalam konteks mata kuliah data science ini untuk berhasil mempelajari dan juga nanti menguasai mata kuliah saja, kita harus punya kemampuan mengetahui bagaimana sih cara berpikirnya seorang data scientist begitu ya. Nah, kenapa ini beda? Karena kalau kita mempelajari secara teoritisnya saja, itu nanti ada beberapa hal yang seorang data scientist itu harus punyai, yang saya sebut sebagai sense gitu ya. Jadi kita harus punya sense of data scientist ketika melihat suatu hal tertentu. Nah, tentu saja yang nanti kita bahas nanti direlatedkan dengan teori maupun beberapa pendukung yang nanti kita coba diskusikan ya. Nah, nanti setelah saya selesai, mungkin nanti kemudian kita coba untuk melihat hasil dari pencarian literatur yang rekan-rekan lakukan di minggu yang lalu. Nah, saya membawa diskusi kita sore hari ini satu studi kasus ya, untuk memperlihatkan bagaimana kita berpikir sebagai seorang data scientist. Jadi mungkin sedikit juga memberikan perspektif nanti sekaligus kalau kita mau riset di bidang data scientist, bidang data science gitu ya, itu bagaimana kita memulainya dan kemudian apa yang harus kita lihat dari sisi background-nya, kemudian apa yang harus kita harus kita lihat dalam perspektif yang lebih luas sehingga nanti apa yang kita kerjakan itu memang benar-benar sesuai dengan kaidah di data science gitu ya. Nah, saya kebetulan menyiapkan slide, saya akan coba share saja biar lebih enak. Nah, sudah kelihatan ya slide-nya ya? Oke. Nah, pada konteks ini, pada konteks kita pikir sebagai seorang data scientist, saya punya sedikit pengalaman ya di sejak cukup lama, sejak tahun 2016 itu tertarik natural disaster. Nah, kenapa natural disaster? Karena ya kita sama-sama mengetahui bahwa kita hidup di negara kepulauan Republik Indonesia yang karakteristiknya itu bukan cuma negara maritim, tapi juga negara dengan landscape bentang pulau yang cukup bervariasi ya. Jadi ada gunung, ada lembah, ada hutan, dan segala macam. Dan semuanya mengandung potensi yang sangat besar, tapi juga satu sisi mengandung challenge yang sangat perlu perhatian. Nah, waktu itu kita kemudian berpikir bahwa ini tampaknya bisa kita melakukan suatu pendekatan agar isu di natural disaster ini yang muncul dari bentang alam alamiah yang kita punya itu kemudian bisa dibantu dengan data science dan juga data science yang kemudian melibatkan aspek kemarin ya, Internet of Things, kemudian cloud teknologi dan juga big data menjadi satu kesatuan. Waktu itu kita mencoba mengumpulkan ya berbagai macam kejadian, kemudian berbagai macam fenomena alam yang bisa kita approach dari. Nah, yang kemudian yang kita soroti pada waktu 2016 itu akhirnya kita punya ide bagaimana menjadikan satu daerah, tidak usah jauh-jauh dari Yogyakarta, itu kita coba jadikan sebagai lab hidup untuk bisa melakukan hal-hal tersebut. Nah, akhirnya kita memutuskan pergi ke daerah ini, nah, namanya daerah di Wonogiri, yaitu sekitar sekitar 3 jam driving lah, 2,5 jam lah dari Jogja gitu ya. Nah, menariknya adalah di Wonogiri ini selain alamnya yang bagus, tapi juga ternyata mengandung fenomena longsor yang terus-menerus yang diakibatkan oleh karakteristik daerah. Nah, ini adalah salah satu foto
yang kita ambil waktu kejadian di tahun 2017 akhir atau mungkin 2018 awal gitu. Ini dengan mahasiswa S1 kita survei lapangan, kemudian menemukan jalur semacam ini. Ini kejadiannya setelah kita memasang beberapa perangkat gitu malahan. Jadi, dan ini kita datang untuk sebenarnya niatnya menyelamatkan perangkat Internet of Things kita, tetapi karena ternyata sudah tertimbun tanah sehingga tidak memungkinkan untuk diselamatkan. Nah, jadi ini sebagai contoh. Nah, ternyata di sini ini luar biasa, kejadiannya selalu berulang selama ini dan hampir tidak terekspos oleh media pertama gitu ya. Yang kemudian yang kedua juga tidak tidak menjadi perhatian khusus begitu. Dan yang menjadi kekhawatiran adalah seringkali kita melihat hal-hal semacam ini mulai mengganggu kehidupan manusia, ya kan? Jadi longsor segala macam ini kemudian mulai mendekat ke pemukiman dan kemudian pemukiman ini terancam dan pada efeknya adalah nyawa menjadi ancaman. Dan ini kemudian di hari-hari terakhir ini ya, kemarin gitu, kita juga melihat berita di nasional gitu, bahwa itu sekarang juga menjadi suatu isu gitu kan. Jadi bukan hanya isu ya, kejadian yang tidak mengenakan gitu ya, terjadinya gempa, kemudian terjadinya longsor di beberapa daerah, dan kemudian banjir besar, dan kemudian lainnya yang kemudian ini membukakan mata bahwa sebenarnya kita punya satu sisi punya potensi bencana yang sangat luar biasa, tapi satu sisi ini sebagai wahana kita sebagai seorang ilmuwan begitu, sebagai seorang computer science, kemudian seorang data scientist untuk harusnya berani mengambil challenge ini untuk diselesaikan. Nah, jadi ini yang membedakan pertama, mungkin sekedar untuk memberikan pembeda. Apa yang membedakan seorang data scientist dan computer scientist gitu ya. Nah, seorang data scientist itu pembeda pertamanya sebenarnya yang ingin saya highlight bukan pada subset skillnya, telah mencampur antara ilmu statistik dan segala macam, tetapi ini keberanian seorang data scientist itu mengambil satu poin, satu area yang benar-benar mengangkat problem real di masyarakat seperti ini. Nah, jadi kalau ditanya ke saya, misalnya seorang data scientist itu apakah harus punya algoritma yang sangat kompleks begitu pendekatannya? Tidak, menurut saya. Itu poin next-nya. Tapi poin terpentingnya adalah apakah kita bertujuan untuk men-solve problem yang ada di masyarakat seperti ini. Yang tanda kutip, problem itu sudah punya banyak hal gitu ya, maksudnya sudah berpola bertahun-tahun terjadi, sehingga sebenarnya dengan ada berpola bertahun-tahun itu potensi untuk menggunakan data science itu menjadi sangat positif. Nah, itu yang menjadi sangat penting. Nah, kemarin minggu lalu saya masih ingat ada pertanyaan, metode machine learning apa yang paling cocok untuk something gitu ya. Nah, pertanyaannya dikembalikan ke awal ini, apa yang ingin kita solve sebenarnya gitu. Nah, ini nanti menentukan dari kita landscape seperti ini, dari intro semacam ini menentukan pendekatan data science apa yang akan kita lakukan. Nah, saya ingin menjelaskan journey-nya semacam itu. Jadi, mungkin saya menjelaskan teoritisnya itu nanti based on dari cerita ini ya. Jadi, nanti mohon nanti untuk bisa menangkap gitu ya. Jadi, poin pertama tadi, jadi bagaimana seorang data scientist ini pembedanya adalah dia melakukan problem solving. Nah, problem solving ini itu pada area-area tertentu yang memang punya ciri khas, jadi misalnya berpola, bertahun-tahun terjadi, dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi tantangan tersendiri. Ya. Nah, ini waktu itu juga sama, saya melakukan awal untuk melakukan istilahnya itu perjalanan untuk melakukan data scientist di sana ini juga tidak lama, bahkan melakukan beberapa kali survei. Saya akan tunjukkan ya bagaimana kita melakukan survei itu. Intinya bukan surveinya sebenarnya, tapi lebih ke arah bagaimana kita mengeksplorasi bahwa problem ini tuh layak untuk dijadikan suatu topik di penelitian. Jadi saya harus akses ke YouTube, gitu. Kemudian saya kok lupa, bentar. Mungkin lewat website. Oke, saya ingin menunjukkan.
Oke, sebentar. Oke. Nah, waktu itu kita sempat melakukan suatu fase awal itu kita sempat melakukan survei. Nah, ini survei yang kita lakukan. Di tahun 2000 berapa ini ya? Lupa. Sudah cukup lama. Nah, nih. Nah, mungkin kita lihat sebentar ya. Ya, kecil enggak apa-apa. Suaranya enggak? Di Wonogiri sedang menuju lokasi rawan longsor di dusun Sekotutang, Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Sebenarnya didedikasikan untuk proyek bagaimana kita membuat implementasikan teknologi konektivitas dengan menggunakan menyebar informasi atau menyebar konektivitas di internet kepada masyarakat di daerah rawan bencana. Nah, nanti dilengkapi dengan beberapa panduan implementasi agar masyarakat aware dan lebih peduli terhadap wilayah yang kena bencana. Nah, ini menarik karena di daerah Wonogiri ini ternyata menyimpan bencana yang cukup berbahaya, yaitu tanah merekah karena air yang dari dalam. Nah, nanti kita akan coba, tadi sudah ketemu dengan beberapa perangkat desa dan kita juga akan nanti mencoba mengimplementasikannya. Teknologinya perlu dikemas lagi dan juga perlu dikembangkan agar bisa lebih implementatif di masyarakat dengan lingkungan yang ada di Wonogiri. Dilengkapi nanti dengan sedikit kegiatan sosialisasi di sekolah dan juga di masyarakat, dilengkapi dengan penyediaan tanda-tanda untuk evakuasi sehingga nanti menjadi lebih mudah. Dari desa dari masyarakat berusaha memang tidak berlari jika nanti kami buat nanti ada dua tipe sebenarnya. Yang pertama itu nanti pakai balik jadi memang tidak mas, jadi tidak tanahnya tapi di balik jalannya, sehingga nanti untuk memasangnya maka kami harus persiapkan dari Jogja gitu. Sehingga nanti yang habis ini untuk memastikan lokasi dulu. Kalau begitu teman-teman sampai nanti kami akan coba koordinasi di sini. Terus tadi sudah ada Pak, nanti ada dua, jadi mungkin dengan kutip edukasi pemasangan tanda sama nanti kami akan suan juga ke sekolah untuk semua bisa melalui sekolah melalui ayo ini sama dari sini Pak. Iya. Bukan Fred, buatan anu Bu, buatan asli Bu, nawi Jawa. Kene bisa sing menjuluk kan ndi? Oh, pun dianu nggih, to. Kirain ngoten. Tinggi apa Pak?
Kasih retak Pak, tak milik Pak. Ya, apaan ini nek di bodane anu Jawa ini anu sok anak enggak tanah enggak. Lan niku beda ke griya niku modok utang nggih. Nun sewu Pak Ji. Nggih mangga. Ana napa-napa? Nggih. Dapur niku nggih rambite mandar. Nggih. Munjir. Lupa tadi ngeluarin ya. Anak. Nawi Jawa kan ya Bu nggih? Nggih. Lah niku perpetet niku disambungan. Oh nggih. Lah niku kan bikinnya bikin dapur. Ya Allah. Boten najrih Bu naik Jawa. Mboten lah, lajeng teng pundi wae kok kriyane mriki. Nah, kira-kira ilustrasi yang terjadi di sana yang melatar belakangi kemudian kenapa kita apa istilahnya itu mengambil istilahnya lokasi tersebut untuk di approach gitu ya, dan ini menjadi semacam approach yang sangat baik karena kita bisa melihat kondisi real dan juga lapangan. Nah, tentu saja kondisi tadi kan masih sifatnya masih umum gitu ya, dari hasil observasi umum. Nah, sehingga seorang data scientist itu memang di awal harus berani untuk memverifikasi apakah kasus yang akan diangkat itu memang real terjadi. Nah, sehingga kita harus melakukan, dan tidak boleh hanya mendasarkan pada kalau kita kan bisa mengambil paper atau jurnal yang ada, tapi kalau dalam konteks ini karena kita ingin melakukan problem solving yang real, nah kita harus memastikan bahwa problem itu memang saat itu urgent, yang harus diselesaikan di masyarakat, sehingga memang harus berani untuk istilahnya itu turun ke lapangan dan memverifikasi, dan ini jarang dilakukan di penelitian kita ya, terutama di ilmu komputer. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tesis-tesis yang ada sekarang itu semuanya akhirnya jadinya hanya kayak asumsi. Jadi problem realnya bahasa saya ya problem-problem di atas kertas atau di atas meja lah gitu. Tapi tidak ada problem yang sebenarnya real benar diangkat dari masyarakat. Nah, ini mungkin sebagai ilustrasi project G Connect ini dikerjakan, akhirnya dikeroyok oleh 7 orang mahasiswa. Alhamdulillah itu dari 7 itu 6 lulus ya, alhamdulillah sudah lulus. Satu yang waktu itu karena waktu akhirnya tidak bisa diselesaikan. Nah, tapi itu contohnya. Jadi ternyata dari sebuah konsep semacam ini kita bisa menghasilkan tema-tema riset data science yang banyak sekali, dan itu sangat bisa dikerjakan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ini kita mulai harus setelah tahu kita masuk dan mulai mengerti ritme problematika yang muncul. Nah, kemudian ini yang menjadi menarik, kita kemudian mulai akrab dengan datanya. Nah, jadi akhirnya waktu itu kita mulai mendapatkan informasi misalnya event-event atau kejadian-kejadian yang muncul terkait dengan bencana longsor, misalnya gitu. Jadi dari kejadian bencananya kapan, waktu, tempat, penyebabnya, kemudian dampaknya bagaimana, kemudian informasi-informasi general yang ada di pemerintah itu seperti apa. Nah, ini sebagai contoh ya, waktu itu kita bikin semacam ada grup WA gitu yang kemudian memasukkan hal-hal semacam ini sehingga informasi mulai berdatangan. Nah, dari sini kita muncul pemikiran bahwa ternyata data yang nanti akan kita hadapi ini tidak sekedar data yang sifatnya saintifik gitu ya, tetapi data-data sosial, data-data hal-hal yang lain dan lain sebagainya.
Nah, ini good news bagi seorang data scientist, karena dari awal kita konsentrasinya akhirnya data yang akan dilibatkan dalam proses pengolahan data science itu multidisiplin. Nah, salah satu kuncinya data science kan di situ. Jadi tidak murni hanya mengurusi data misalnya data itu saja atau data A saja, tapi harus berani masuk ke mengkompilasi atau mengkolaborasikan dengan multidisiplin data. Nah, ini yang jadi penting. Nah, dari sini sebenarnya nanti kita konteksnya adalah kita eksplorasi gitu ya, dan kemudian akan memunculkan mulai banyak tuh di kepala, muncul semacam apa istilahnya itu tanda tanya mengenai mulai muncul di tesis-tesis atau hipotesis-hipotesis yang bisa dimunculkan dari situ. Mulai dari berarti ada korelasi antara suatu kejadian yang mengakibatkan kejadian tersebut, kemudian ada korelasi antara durasi waktu hujan dengan kejadian dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi menarik. Nah, kalau saya bisa memunculkan hal semacam itu, berarti berhasil ya. Jadi ini yang harusnya kemudian dikembangkan lebih lanjut untuk diambil sebagai suatu tema suatu fokus penelitiannya atau eksplorasi data science tadi. Nah, ini menjadi menarik ya, jadi gitu. Nah, yang menjadi penting adalah waktu itu kita kemudian melakukan mungkin pernah mendengar ya teknik yang namanya root cause analysis ya. Jadi root cause analysis itu adalah suatu metode yang dipakai untuk menyelami suatu permasalahan real itu dari sudut pandang root cause-nya atau penyebab intinya. Jadi data science dan data scientist gitu ya, itu bekerjanya adalah tidak menyelesaikan problem yang ada di permukaan, tapi mencoba menyelesaikannya problem yang ada di deep atau di root cause-nya atau di ujungnya. Nah, ini yang menjadi penting. Nah, sehingga kita tidak bisa hanya mendasarkan bahwa suatu kejadian semacam ini itu terjadi karena hujan, misalnya begitu, tetapi harus diselami lagi. Mungkin tidak hanya itu dan seterusnya. Nah, itu yang harus dipakai. Sehingga seorang data scientist ya memang harus punya skill untuk istilahnya itu kalau bahasa bagusnya ya curious atau penuh dengan curiosity atau penasaran gitu ya, penuh tanda tanya, why-nya terus selalu ada. Nah, ini sebagai contoh kita bisa memikirkan bahwa bahwa memang model semacam ini pasti akan menghancurkan kehidupan manusia gitu ya. Selalu terjadi ketika musim penghujan dan kemudian di awal-awal musim penghujan gitu ya. Kemudian mungkin juga terjadi karena struktur tanah atau struktur batuan yang ada di sana. Dan kemudian waktu itu kita sampai ada asumsi bahwa sebenarnya di sana itu ada jalur purba retahan. Ya. Jadi yang menyebabkan itu secara by default memang daerahnya jadi rawan. Nah, tentu saja kalau kita lihat ini untuk yang poin pertama yang atas ini kita nanti butuh konfirmasi atau butuh data pendukung dari data-data sosial, dari data ekonomi, dari data kependudukan yang bisa mengkonfirmasi apakah kejadian-kejadian ini memang mengganggu kehidupan gitu ya. Nah, itu menjadi penting gitu ya. Kita bisa menautkan misalnya kalau ada kejadian ketika ini di masa panen, apakah ada efek terhadap hasil pertanian, misalnya semacam itu. Nah, itu seorang data scientist semacam itu. Dan kemudian ini ada yang menarik nih, ya selalu terjadi di periode-periode tertentu. Berarti kan ada model klasifikasi atau model klasterisasi yang muncul sebenarnya. Nah, ini bisa kita manfaatkan ini sebagai data ini nanti untuk kita ambil data dari BMKG, kemudian kita lihat data dari cuaca, dari weather, forecast, dan segala macam, bisa kita combine, nah, bisa jadi nanti jadi prediction, jadi semacam itu. Nah, itu harus dilakukan. Nah, kemudian kalau land structure kita mungkin perlu ngajak teman-teman dari ahli geologi, geofisika atau yang lain untuk membantu mencermati apakah benar. Nah, kalau ini bisa dilakukan, nanti kita bisa bermain dengan image, akhirnya kita bisa mengembangkan metode mendeteksi retakan bawah tanah dengan lidar misalnya begitu, dan kemudian kita yang menganalisis image-nya, menganalisa apakah benar-benar terjadi crack apa tidak dan seterusnya, dan akhirnya kita bisa menyusun crack line. Jadi itu cara bermainnya. Jadi ini menjadi penting sekali. Jadi waktu itu
di tahun 2018 sampai saya mengajak itu mahasiswa UGM itu seperti KKN itu, jumlahnya hampir 60 orang dari berbagai disiplin ilmu, untuk kemudian kita bagi grupnya menjadi beberapa grup dan melakukan studi-studi yang ini, jadi itu, dari macam-macam semacam ini. Nah, ini sebagai salah satu contoh. Nah, yang hijau-hijau ini, 4 hijau ini yang kita sebut sebagai hipotesis. Jadi seorang data scientist itu harus penuh dengan hipotesis. Dia tidak hanya serta-merta hanya punya asumsi satu problem itu selalu identik dengan satu masalah begitu ya, tapi bisa multi problem, dan problemnya itu saling bertautan sampai ke dalam begitu. Jadi kalau dalam penelitian, dalam tesis misalnya itu tidak bisa hanya sekedar rumusan masalahnya yang disebutkan, tapi rumusan masalah yang dalam begitu. Nah, jadi ini yang membedakan. Jadi nanti hati-hati teman-teman yang sudah mulai ngambil tesis, itu nanti kalau misalnya merumuskan atau menuliskan rumusan masalah, temanya tentang data science, tidak bisa hanya sekedar bahwa menyebutkan misalnya metode algoritma sebelumnya itu tidak begitu bagus sehingga perlu dilakukan penelitian ini. Nah, tidak akan bisa semacam itu. Jadi harus berbeda. Nah, ini yang menjadi challenge ya dari rekan-rekan untuk memikirkan cara berpikirnya semacam itu dan struktur pola pemikirannya semacam itu. Nah, kemudian waktu itu kita juga sempat ya akhirnya mencoba merangkai. Ini juga penting sebagai seorang data scientist atau dalam lingkup data science, mau tidak mau fokusnya itu bukan pada metode sebenarnya, tetapi fokusnya pada kelengkapan atau kompleksitas data. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya masih sampai sekarang berpikir bahwa data scientist itu katakanlah 70% itu algoritma, sebenarnya salah. Jadi yang benar adalah 70% itu adalah data, algoritmanya itu hanya 30%. Maknanya begini, data memegang peranan penting, kompleksitas data itu yang dicari, metode algoritma itu hanya tools, 30% untuk mendeliver hasilnya. Jadi berbeda dengan seorang mungkin machine learning engineer gitu ya, maka kalau dia fokusnya ya 80% di machine learning metodenya, datanya nggak peduli, kan begitu. Jadi itu yang membedakan, jadi jangan sampai kebalik-balik. Nah, kita harus memikirkan, jadi dari kompleksitas permasalahan yang muncul sebelumnya tadi, yang berjenjang ini, yang kita bisa lihat dari potret-potret permasalahan ini, nah kita bisa capturing bahwa ternyata ada data history. Ya. Jadi kita harus punya data history. Nah, pertanyaannya ada apa tidak? Maka kita harus mulai berpikir waktu itu, oke, berarti saya harus mengontak dinas terkait yang tanda kutip punya potensi, punya data tersebut. Nah, akhirnya kita datang ke sana dan ternyata punya, tapi sayangnya bentuknya masih dalam bentuk paper based, jadi kertas-kertas gitu. Akhirnya kita harus rekrut orang untuk kemudian mendigitalisasikannya, mengalih mediakannya menjadi sebuah teks gitu. Kemudian ada inspection data, ada beberapa dinas di pemerintah kabupaten itu yang bertugas memang untuk menginspeksi daerah-daerah yang rawan bencana. Misalnya dinas mineral, semacam ISDM gitu. Nah, itu biasanya mereka punya. Jadi mereka biasanya melakukan tes soil gitu ya, masukin peralon panjang, kemudian diambil struktur tanah dan batunya, kemudian dianalisis, jadi kayak gitu. Nah, kemudian juga ada ini report atau witness and report kalau bahasa saya. Jadi tadi di video misalnya ada seorang bapak-bapak tua yang kita interview, dia bisa menceritakan untuk kejadian runtut dari awal dulu tahun 36 begitu, apa yang terjadi tahun 46, apa yang terjadi, dan sampai sekarang itu runtut. Jadi, nah itu witness, nah itu harus direkam. Akhirnya kita punya rekaman, jadi kayak gitu. Dan dia bisa mengilustrasikan kejadiannya seperti apa. Nah itu kan penting sekali dia. Jadi informasi-informasi itu menjadi sangat penting. Jadi, nah kemudian nanti kejadian longsornya sendiri ya, report resmi. Kemudian data environment yang kita dapatkan dari BMKG, dari Dinas Lingkungan Hidup dan segala macam. Dan terakhir adalah data spasial. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa semua data itu dikumpulkan, itu untuk tanda kutip itu dirangkai sangat fokus untuk menyelesaikan problem sangat detail ini tadi. Nah, itu kekuatan data science. Jadi sebenarnya cukup ada kesalahan mendasar ketika kalau kita bicara data science itu hanya mengandalkan pada satu data saja. Jadi satu data sumber saja. Itu belum data science. Nah, meskipun seberapa banyak pun, ya, jadi semacam itu yang menjadi sangat penting.
Dan sumber data yang banyak dengan berbagai macam tipe variasi inilah yang kemudian menciptakan, jadi logikanya masuk bahwa data science itu memang harus ada di atas atau jalan di atas big data, ya kan? Jadi ini yang menjadi poin penting awal yang harus dipahami. Nah, dari cerita ini sedikit, saya berharap nanti teman-teman kemudian bisa memaknai bahwa ya memang ternyata itu yang harus kita fokuskan dulu. Nah, jadi kita punya fokus permasalahan, kemudian kita punya langkah untuk kemudian memverifikasi bahwa permasalahannya itu eksis, kemudian kita ada upaya untuk memverifikasinya di lapangan, menyusun hipotesa, kemudian mengidentifikasi data. Nah, secara tidak langsung ini saya menjelaskan life cycle di tahap awal. Nah, tahap awal ini disebut sebagai tahap inisiasi data science. Nah, jadi sampai kita bisa mengidentifikasi data apa yang akan kita libatkan dalam proses data science, maka ini adalah proses inisiasi. Dari mengidentifikasi tadi lokasi, permasalahan, sampai observasi, sampai mengidentifikasi hipotesa dan data-data pendukung yang diperlukan. Nah, maka ini adalah sebuah proses inisiasi. Nah, mungkin sampai sini dulu. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Silahkan kalau ada yang bertanya.